tanggal ke-10 dari bulan Muharram. Wa qala ba'dhum li anna Allah ta'ala akramah fihi asyratun minal anbiya bi asyri karamatin. Tapi ada juga yang mengatakan disebut Asyura artinya 10 karena Allah memberikan kemuliaan kepada 10 orang nabi. Yang pertama, taballahu ala Adam, Allah menerima taubat Nabi Adam. Yang kedua, wa rafa'allahu ta'ala Idris makanan aliyya fi yaumi Asyura, Allah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang mulia juga pada hari Asyura. Jadi Nabi Idris itu nabi yang didatangi oleh malaikat Israel bertamu. Ketika ditanya, ada apa kamu bertamu? Israel menjawab, saya rindu sama engkau wahai Nabi Idris. Bukan untuk mencabut nyawaku, enggak, saya mau silaturahim aja. Nah, kata Nabi Idris, kebetulan kalau begitu, saya mau nyoba rasanya mati kayak apa. Wah, malaikat Israel bingung dan takut gitu. Bagaimana kalau lagi ditamuin kemudian meninggal? Tapi akhirnya malaikat Israel lapor kepada Allah dan diizinkan, dicabutlah nyawa Nabi Idris. Setelah dicabut, kemudian dihidupkan kembali. Setelah hidup, kata Nabi Idris, saya pengen sekali lagi nih, pengen nengok bagaimana keadaan di neraka dan keadaan di surga. Akhirnya dicabut lagi nyawanya, mati lagi. Jadi 2 kali tuh. Kemudian setelah jalan-jalan ke neraka, luar biasa dahsyatnya neraka. Akhirnya kemudian dilanjutkan perjalanan menuju ke surga. Sampai di surga nikmatnya luar biasa. Sampai malaikat Israel bingung, dipanggil-panggil nggak mau turun juga. Keenakan. Akhirnya Nabi Idris turun. Setelah turun, ayo kita kembali, kamu kan masih hidup di dunia, belum waktunya kamu mati. Kata Nabi Idris, ya nanti saya balik lagi, sendal saya ketinggalan. Sendalnya ketinggalan di surga, jadi balik lagi ke surga. Setelah sampai di surga, nggak mau turun, dipanggil-panggil udah nggak mau, saya udah enak di sini aja lah, nggak mau turun lagi. Akhirnya Nabi Idris itu memang akhirnya diangkat oleh Allah ke dalam surga untuk seterusnya gitu. Jadi tidak kembali ke dunia lagi, gara-gara sendalnya ketinggalan. Nah, peristiwa diangkatnya Nabi Idris itu bertepatan dengan hari Asyura. Wastawat safinatun Nuh alal judi yauma Asyura, mendaratnya perahu Nabi Nuh. Wa wulida Ibrahim, dilahirkannya Nabi Ibrahim. Wattakhadhahu khalilan, dan diangkatnya Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah. Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Nah, diangkat menjadi Khalilullah juga pada hari Asyura. Kemudian wa anjallahu Musa minal bahri, diselamatkannya Nabi Musa dari laut. Wa aghraqa Fir'aun yauma Asyura, ditenggelamkannya Fir'aun. Wa akhraja Yunus min batnil hut yauma Asyura, juga dikeluarkannya Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Wa radda mulku Sulaiman yauma Asyura. Wa anjallah wa aghraqa Fir'aun. Jadi Nabi Sulaiman dikembalikan kekuasaannya, kerajaannya juga pada hari Asyura. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada para nabi. Oleh karena itu, pada prinsipnya yang keempat, selain menyantuni anak yatim, juga memberikan uang belanja lebih kepada keluarga. Kita berusaha untuk memberikan kemudahan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena
Allah memberikan beberapa dan banyak anugerah kepada para nabi dan para rasul. Jadi sebaiknya kita pun banyak-banyak menolong, membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Qala ba'dum innama summiya Asyura alihannahu asyiru asyri karamatin akramahullah biha hadhil ummah. Sebagian ulama mengatakan sungguhnya hari itu disebut hari Asyura karena hari itu Allah memberikan 10 kemuliaan kepada umat ini. Jadi umat Rasulullah diberikan keistimewaan dari umat yang lain. Itu kenapa disebut dengan Asyura. Yang pertama Syahrul Rajab. Jadi Allah memberikan kemuliaan kepada umat Rasulullah itu karena memberikan salah satu bulan yang istimewa yang disebut dengan bulan Rajab. Wa innama ja'alahu karamatan li hadhil ummah wa faddalahu ala sairi kafadli hadhil ummah ala sairil umam. Allah mengistimewakan bulan Rajab seperti Allah mengistimewakan umat Rasulullah dari umat-umat yang lain. Jadi bulan Rajab itu bulan yang istimewa. Umat Rasulullah juga umat yang istimewa seperti istimewanya bulan Rajab. Wa tsani syahrul Sya'ban wa faddalahu ala sairil syuhur ka fadlin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya. Kemudian ada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu Allah istimewakan seperti istimewanya Nabi Muhammad dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain semua orang-orang istimewa, tapi Rasulullah sangat istimewa, seperti super istimewa, seperti istimewanya bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian Syahrul Ramadan wa faddalahu ala sairi syuhur ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Allah karuniakan juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang istimewa seperti istimewanya Allah dibandingkan dengan makhluknya. Artinya bulan lain itu seperti makhluknya, sedangkan bulan Ramadan itu adalah kemuliaannya seperti kemuliaan Allah. Kemudian Rabi' Lailatul Qadar. Allah mengistimewakan umat ini juga dengan Lailatul Qadar. Wa hiya khairun min alfi syahrin. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Yaumul Fitri wa huwa yaumul jaza. Kemudian hari Raya Idul Fitri itu juga hari yang istimewa, tidak diberikan pada umat lain. Kemudian Ayyamul Ashr wa hiya ayyamu dzikrullah taala. Kemudian hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yaitu hari yang istimewa juga karena berkenaan dengan ibadah haji. Kemudian Yaumul Arafah, hari Arafah, wa shamu kafaratus sanatain. Dan berpuasa hari Arafah itu bisa menghapus 2 tahun. Kemudian Yaumun Nahr, ini hari raya kurban, wa huwa yaumul kurban. Kemudian Yaumul Jum'ah, termasuk keistimewaan kita memiliki hari Jumat, wa huwa sayyidul ayyam. Itu adalah sebaik-baik hari dibanding hari yang lain. Itulah beberapa karunia yang Allah berikan pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, itu dulu ya. Masih panjang tapi karena waktu. Ya, insyaallah. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah masih ada waktu untuk lebih banyak beramal baik, beramal soleh di saat kita berada di bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita dapat mengamalkan, melaksanakan apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Menjawab pertanyaan tentang ngantuk, ya sebenarnya sudah dijawab sendiri tadi ya, sudah dijawab sendiri ya, karena memang godaan dari setan. Itulah artinya kita semua memang tidak pernah luput dari godaan setan. Dia tidak pernah sedikit pun berkurang
malah akan semakin keras di dalam berusaha menggoda manusia. Apalagi yang sudah sekian lama rutin melaksanakan sholat subuh berjamaah, jangankan keliling ya, sambil silaturahimnya saja pahalanya udah nggak terhitung. Silaturahimnya aja, apalagi berjamaahnya, apalagi ditambah dengan zikirnya dan sebagainya. Jadi itu adalah luar biasa. Ada saat-saat di mana iblis ingin menggagalkan walaupun hanya 1 hari saja, sehingga tidak bisa hadir dalam kesempatan itu, sehingga istiqomahnya hilang. Nah, godaan itu yang sebetulnya sangat berat bagi kita, karena kalau sudah istiqomah maka iblis tidak lagi akan mampu untuk menggoda dan menggagalkan usaha kita untuk berjamaah subuh. Jadi bersyukurlah Habib ya, bisa melewati hari yang sangat dahsyat ini, karena memang hari ini juga hari istimewa. Godaannya setan juga sangat istimewa. Karena itu bersyukur karena kita mampu mengatasi godaan itu. Jadi digoda itu supaya jangan sampai termasuk istiqomah gitu. Kalau sudah istiqomah itu kan khairun min alfi karomah, lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Itu karomah, apa namanya, istiqomah. Jadi kalau sudah istiqomah maka akan sangat berat bagi iblis untuk menggoda kita. Dan alhamdulillah berarti lulus menghadapi ujian godaannya. Walaupun ngantuk sampai juga ke tempat ini, bahkan jam 4 sudah sampai ya. Iya, saya belum keluar dari kamar, dari musola pribadi, Habib sudah datang. Alhamdulillah, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.